Hey. Hai kawan pajak, apa kabarnya hari ini? Yuk ngopi bareng di Ngopi Pagi, ngobrol pintar pagi-pagi. Ketemu lagi dengan saya Juliana, penyuluh pajak KPP Madya Batam. Dan pastinya hari ini masih di topik transfer pricing. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas di episode kali ini? Tentunya kita akan ditemani oleh narasumber kita yang pastinya handal. Mari kita sambut Bapak Ahmad Amin, Kepala KPP Madya Batam. Selamat pagi kawan pajak, apa kabar semuanya? Istilah transfer pricing merujuk kepada harga transfer atas transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang berafiliasi. Nah, sebagaimana kita tahu, perusahaan di Batam itu sebagian besar adalah PMA dan terutama yang berasal dari Singapura. Sehingga banyak wajib pajak di Batam yang melakukan transaksi afiliasi terutama dengan pihak luar negeri. Nah, pastinya atas harga transfer kepada pihak afiliasi ini sangat rawan terjadi abuse. Nah, Pak, untuk menguji nilai kewajaran atas transaksi ini bagaimana? Apa parameter yang digunakan? Oke, baik, terima kasih Kak Juli. Mungkin sedikit mengulas dahulu ya kawan pajak pada episode sebelumnya bahwa pada saat kita mau menguji harga transfer itu wajar atau tidak, maka harus dipastikan dulu bahwa transaksi ini adalah transaksi afiliasi atau transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Once sudah bisa diyakini bahwa transaksi adalah transaksi afiliasi, maka kita bisa masuk pada pengujian kewajarannya. Nah, tadi Kak Juli menanyakan apa itu parameternya, gitu kan? Benar. Yang harus dibedakan pertama adalah antara kewajaran dan kebenaran. Kalau transaksi itu dinyatakan benar apabila sesuai dengan dokumen, sesuai dengan aktualnya seperti apa. Tetapi kalau dinyatakan wajar adalah sesuai dengan yang sebanding seperti apa. Jadi parameternya adalah pembanding. Jadi kalau untuk kebenaran adalah parameternya adalah fakta atau actual situation, tetapi kalau untuk kewajaran parameternya adalah pembanding. Bagaimana pembanding ini menetapkan harga dan berapa harganya atau berapa labanya, itulah menjadi parameter kesebandingan atau parameter untuk menguji kewajaran harga transfer. Nah, transaksi afiliasi yang bagaimana sih Pak yang dikatakan wajar itu? Ya, suatu transaksi afiliasi dinyatakan wajar pada saat transaksi afiliasi tersebut apabila dibandingkan dengan transaksi independen yang sebanding, maka harganya itu sama kalau sebanding, gitu ya. Dalam hal antara transaksi afiliasi dan pembandingnya ini ada beda, maka pembanding tadi ini harus disesuaikan dulu. Oleh karena itu suatu transaksi afiliasi tersebut bisa dinyatakan wajar apabila kondisinya sama dengan transaksi independen, maka harganya sama. Kalau kondisinya berbeda, ya bisa harganya berbeda, harus harganya berbeda, tetapi nilai bedanya tadi itu sama dengan nilai beda harganya. Nah, Pak, dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman ini apakah ada tahapan-tahapan penerapannya? Oke, supaya tidak salah saya izin membaca PMK 22 tahun 2020. Kawan pajak bisa lihat, nanti bisa download di berbagai sumber ya, bisa juga di Pajak Go ID, di peraturan itu juga ada. Jadi di dalam peraturan ini saya akan bacakan di bagian pasal 1 angka 18. Apa itu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau yang secara internasional disebut sebagai arm's length principle. Itu adalah prinsip yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. Kita tahu bahwa transaksi afiliasi ini adalah transaksi antar pihak yang berafiliasi. Sementara kita harus bisa meyakini apakah harga ini wajar atau tidak berdasarkan transaksi independen, gitu ya. Dengan demikian untuk menguji apakah harga transfer terkait dengan transaksi afiliasi ini adalah wajar, maka kita harus punya pembanding. Makanya kita harus lihat bagaimana praktek bisnisnya pembanding tersebut. Kira-kira sebanding nggak dengan perusahaan yang sedang kita uji, gitu ya. Dalam hal misalnya menguji harga, berarti kita harus mempunyai pembanding harga juga. Tetapi tidak selalu pembandingan di dalam transfer pricing itu di level harga.
Bisa juga kita lihat bagaimana menentukan harga misalnya untuk barang yang unik ya, bukan komoditi gitu ya. Misalnya menggunakan cost plus, dari cost untuk membuat produk tersebut ditambah dengan markup gitu ya. Markupnya berapa? Nah, markup inilah dicari dari pembanding yang sebanding. Jadi dalam konteks ini bisa disebut bahwa prinsip kewajaran kelaziman usaha itu adalah prinsip yang memang berlaku di dalam bisnis yang sehat gitu ya. Tetapi ini harus dipastikan bahwa transaksi independen gitu. Jadi kalau transaksi independen pasti antar pihak yang bertransaksi ini akan memproteksi kepentingan masing-masing. Benar. Sehingga bisa diyakini bahwa transaksi tadi sehat gitu ya. Kecuali ada transaksi independen yang kelihatannya independen tapi dipengaruhi hubungan istimewa. Nah, ini ya juga harus dikeluarkan Ada dari pembanding. transaksi afiliasinya. Jadi syarat menjadi pembanding adalah transaksi independen. Independen. Tidak boleh pembanding itu berasal dari transaksi afiliasi. Baik. Saya ada mengutip nih Pak dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2016. Mengenai dokumen TP ya? Ya, benar sekali Pak. Nah, di sini disebutkan transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama dan sebanding seperti yang Bapak jelaskan tadi, dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan Pak, maksud kata sebanding ini apa biar kawan pajak lebih paham. Suatu transaksi afiliasi dengan independen dinyatakan sebanding pada saat tidak ada beda yang material atas dua transaksi tersebut. Bedanya apa? Dari kondisi. Kondisi tidak ada beda material, maka dinyatakan itu sebagai transaksi yang sebanding. Jadi misalnya begini, ada satu perusahaan menjual komoditi gitu ya. Komoditinya misalnya karet dari Batam ke afiliasinya di Singapura. Kemudian kita mencari pembanding. Perusahaan yang sejenis atau perusahaan yang sama menjual ke independen berapa harganya? Misalnya nih PTA tadi di samping menjual kepada afiliasi juga menjual ke independen gitu kan? Barangnya sama. Nah, harganya harusnya sama. Kalau ternyata ke afiliasi lebih rendah daripada yang ke independen, berarti ada sesuatu. Ya berarti harga jual ke afiliasi tadi itu tidak wajar. Tidak wajar. Karena apa? Kondisinya sama, ya harusnya harganya sama. Kalau harganya beda berarti nggak wajar dong, gitu. Tetapi ada sesuatu ya Pak ya? Ya ada sesuatu yang harus kita uji lebih lanjut, gitu ya. Tetapi dalam hal misalnya gini, bedanya kondisi Pak, yang beda kondisinya. Misalnya jual ke afiliasi ini kualitasnya lebih tinggi, jual ke independen kualitasnya lebih rendah. Pasti seharusnya lebih mahal harga. mana? Yang kualitas lebih tinggi dong. Lebih tinggi kan? Iya. Nah ternyata kenyataannya misalnya harga jualnya malah lebih rendah. Nah berarti makin tidak wajar lagi gitu kan? Nah sehingga dalam konteks seperti ini maka harus dicari kesebandingan. Untuk menguji yang kualitas tinggi tadi, kita harus cari pembanding yang sama atau yang sebanding, gitu ya. Jadi sebanding adalah kondisi yang sama, atau jikapun tidak sama bisa dilakukan penyesuaian. Misalnya tadi jual karet kualitas tinggi ke afiliasi, ke independen yang kualitasnya menengah misalnya gitu. Nah kita harus tahu berapa sih disparitas harga, perbedaan harga antara yang menengah dengan yang kualitas tinggi. Nah, sehingga bisa dilakukan adjustment. Misalnya, harga ke afiliasi tadi harganya 100, ke independen harganya 120. Ternyata secara independen, perbedaan antara menengah dan yang tinggi tadi itu adalah 10 misalnya. Berarti harga wajarnya harusnya 120 plus 10 kan? Berarti harga wajarnya bukan lagi 100, tapi 130. Sehingga DJP mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi dari 100 tadi menjadi 130. Nah, selain yang sudah Bapak jelaskan tadi, kondisi-kondisi bagaimana lagi sih yang mempengaruhi harga transaksi ini? Ya, untuk menguji apakah suatu kondisi dinyatakan sebanding atau tidak, maka ada 5 parameter nih, Kak Julia. Yang pertama adalah contractual terms atau ketentuan kontraktualnya seperti apa. Yang kedua adalah karakter produknya, gitu ya. Karakter produk atau jasa yang ditransaksikan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi, aset, dan risiko, gitu kan. Yang keempat economic circumstances, gitu kan. Dan yang kelima adalah satu lagi itu adalah terkait dengan business strategy. Jadi bisa jadi suatu transaksi itu berbeda antara transaksi afiliasi dengan independen tadi, semuanya sama tapi bisnis strateginya berbeda. Misalnya dia menjual untuk tujuan pameran. Tentunya harganya
tidak bisa disebandingkan dengan harga kalau jualan kepada pihak yang normal dong, bukan untuk pameran gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi bisnis strategi tentunya akan mempengaruhi. Jadi secara umum faktor kesebandingan itu ada 5 nih kawan pajak ya. Yang pertama adalah contractual terms atau ketentuan kontraknya. Misalnya satunya FOB destination, satunya FOB shipping point. Berbeda tentunya harganya, gitu kan. Yang kedua adalah karakter produknya, gitu ya. Karakter jasanya seperti apa? Kualitasnya, kuantitasnya, itulah bagian dari karakter produk atau jasa. Kemudian fungsi aset resiko. Semakin rendah atau semakin sederhana fungsinya, maksudnya perusahaan tadi itu melakukan fungsinya semakin sederhana, tentunya remunerasi yang diperoleh lebih sedikit daripada yang kompleks. Misalnya dia harus mendesain produk, dia harus melakukan invention atau melakukan penelitian, research and development dan seterusnya untuk membuat suatu produk, maka ini akan mempengaruhi harganya, gitu. Jadi mempengaruhi labanya juga. Oke, baik. Sudah sangat jelas ya Pak ya, dan juga kawan pajak pasti sudah lebih paham mengenai Amstelveen Principle ini. Tapi sebelumnya boleh silakan sambil diminum Pak kopinya. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir nih Pak, closing. Penerapan Amstelveen Principle ini di KPP Madya Batam itu bagaimana Pak? Oke. Sebelum masuk ke bagaimana di Madya Batam, mungkin saya perlu jelaskan dulu nih teman-teman ya. Seakan-akan bahwa Amstelveen Principle itu adalah sesuatu konsep yang imajiner ya, yang seperti virtual. Tidak nyata, kasat mata itu tidak. Tetapi nanti akan kelihatan jelas pada saat nanti kita akan menjelaskan metode TP. Bagaimana konsep Amstelveen Principle tadi itu diterapkan dengan menggunakan metode transfer pricing. Tadi saya sedikit sudah menjelaskan ya bagaimana metode comparable and control price gitu ya pada saat menjual tadi karet gitu ya. Bisa jadi nanti ada pada saat perusahaan ini memproduksi pesanan elektronik. Namanya pesanan elektronik ini berarti semua desain dari prinsipalnya. Di sini hanya melakukan perakitan, membeli bahan baku, melakukan perakitan dan setelah selesai dijual lagi kepada prinsipalnya. Itu berbeda tuh cara menghitung harga transfernya. Nah, ini nanti akan lebih jelas konsep Amstelveen Principle ini dalam nanti pembahasan mengenai metode yang akan kita bahas pada episode setelah ini gitu ya. Nah, tetapi bagaimana di Madya Batam gitu ya. Nah, di Madya Batam ini sesuai dengan yang kemarin saya dan teman-teman dari Madya Batam sudah jelaskan, kita memiliki namanya taktik, tax avoidance comprehensive treatment with integrity and cooperativeness. Di dalamnya adalah ada semacam pendekatan yang sifatnya adalah template. Jadi internal Madya Batam, AR maupun fungsional pemeriksa memiliki satu template bagaimana kami menguji harga transfer. Mulai kertas kerjanya, kemudian step-stepnya itu semuanya ada gitu ya. Nah, step-stepnya itu sendiri sebenarnya diatur di dalam PMK 22 nih Kak Julia. Sorry, tadi saya agak kelewat ada pertanyaan mengenai step-step ini ya, step-step tahapan penerapannya ya. Jadi sebenarnya tahapan penerapannya itu dimulai dari pertama adalah identifikasi transaksi afiliasi nih, kalau saya bacakan dari PMK 22. Kemudian yang kedua adalah broad based analysis, mengetahui bagaimana industri berjalan, bagaimana basis dari kompetitornya, kemudian siapa suppliernya dan seterusnya kita harus pahami. Kemudian posisi market perusahaan ini seperti apa, itu harus kita pahami. Kemudian melakukan namanya delineasi transaksi. Delineasi transaksi itu di dalamnya ya menganalisis hubungan komersial keuangan antar perusahaan yang terkait gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas tersendiri gitu ya. Kemudian kita di dalam delineasi transaksi termasuk ada namanya analisis VAR, Function Asset and Risk Analysis gitu ya. Kemudian berikutnya kita identifikasi pembanding internal kalau ada. Kemudian berikutnya identifikasi pembanding eksternal. Setelah itu kemudian memilih metode penentuan harga transfer yang wajar dan akhirnya menentukan pembanding terpilih dan menghitung harga transfernya. Jadi itu adalah step-step penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha terkait dengan transfer pricing. Tetapi kawan pajak, percayalah kawan pajak bahwa jika kawan pajak menetapkan harga transfer sesuai dengan yang seharusnya, memang yang sesuai dengan parameter sebagaimana perusahaan independen bertransaksi, maka
saya yakin kawan pajak bisa mengikuti step-step ini, gitu ya. Yang terjadi adalah seringkali kita tidak tahu bagaimana menetapkan harga transfernya. Sebagai anak usaha di Indonesia misalnya, sebagai perusahaan anak dari induknya di luar negeri, seringkali kita hanya menghitung harga sebagaimana diperintahkan oleh prinsipal. Nah, itu yang seharusnya tidak terjadi. Jadi kalau dalam proses penentuan harga transfer tadi, seharusnya ada bargaining. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibuat oleh oleh para pihak untuk menentukan harga tadi. Tidak hanya asal terima saja gitu ya. Misalnya sebagai contoh nih, saya menentukan harga segini, saya dapat untung berapa ini? Kan pasti ada hitung-hitungannya, gitu ya. Nah, itulah bagaimana tahapan penerapan prinsip kewajaran kelanjutan usaha. Nah, bagaimana KPP Madya Batam menguji? Kita ikuti bagaimana pihak yang bertransaksi tadi itu menetapkan harganya. Jadi pertama pasti teman-teman AR fungsional Madya Batam akan bertanya, bagaimana Anda menetapkan harga? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertimbangan apa yang Anda buat pada saat menentukan harga? Karena kan harga tadi tidak datang dari langit. Pasti ada hitung-hitungannya dong, gitu kan? Kalau memang di setup secara arm's length, gitu kan? Kemudian yang berikutnya, kalau memang ada metode TP-nya, apa metodenya? Kalau memang ada pembandingnya apa? Nah, step pertama yang harus dilakukan oleh para AR atau fungsional adalah menguji bagaimana menetapkan harga transfer dan dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itu biasanya kami akan lihat dari dokumen transfer pricing. Kalau WP menyelenggarakan. Kalau WP nggak menyelenggarakan, ya berarti nggak sesuai dengan PMK 213 ya. Jadi DJP mempunyai kewenangan untuk menetapkan langsung sesuai dengan data dan informasi yang ada. Nah, saya harap nih kawan pajak bisa mengikuti ketentuan PMK 213. Wajib untuk membuat dokumen TP dan akhirnya nanti kita bisa mempunyai basis diskusi yang lebih komprehensif dan lebih transparan. Jadi bagaimana penerapannya? Ya tadi kita integrasi dengan taktik ya Kak Juli, dengan template yang kita miliki, mulai dari permintaan dokumen TP, analisisnya sampai ke perhitungannya, semuanya sudah kita buat template-nya, sehingga teman-teman AR atau para fungsional itu sangat cepat untuk bisa menyelesaikan analisis transfer pricing. Jadi apapun tantangannya sudah ada taktik ya Pak ya? Sudah kita siapkan dalam package namanya taktik tadi. Dan kalau kita cepat untuk analisis, untuk menentukan berapa harga transfer wajarnya, bagi wajib pajak juga punya cukup waktu untuk memberikan bagi wajib pajak untuk memberikan argumentasi seandainya memang belum sesuai dengan harapan wajib pajak perhitungan kami. Sehingga dalam taktik tadi itu kita kedepankan namanya persuasive settlement. Kita dengar wajib pajak seperti apa informasinya, kita dengar posisinya seperti apa, kemudian kita sampaikan posisinya Madya Batam seperti ini. Jika bisa diterima oleh wajib pajak berarti selesai. Jika tidak bisa diterima, belum bisa diterima, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tetapi dalam konteks rules, sesuai dengan rules gitu ya, sesuai dengan aturan. Tidak boleh pelanggaran integritas. Kita tidak mentolerir adanya pelanggaran integritas sedikit pun di Madya Batam. Jadi walaupun transfer pricing ini sifatnya mungkin lebih banyak fleksibilitas ya, karena pembanding, masalah memakai range, nanti akan bicara mengenai range nih kawan pajak ya. Tetapi semuanya harus dalam koridor integritas. Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, dan tidak boleh pegawai Madya Batam menerima berapapun dari wajib pajak, itu larangan dan itu merupakan dosa berat yang di Madya Batam. Kami tidak mentolerir hal tersebut dan mohon bantuan kawan pajak nih untuk bisa membantu kami menjaga integritas dengan tidak menawarkan sesuatu apapun kepada para pegawai kami. Gitu Kak Juli. Baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab tantangan apabila dalam penerapan PKKU ini, prinsip kewajaran dan kewajiban usaha, dan juga harapan apa yang diinginkan dari kawan pajak sebagai wajib pajak. Baik, kawan pajak, sampai sini dulu obrolan kita. Semoga sekarang kawan pajak jadi tahu nih dan memahami apa itu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Kita janjikan nanti Kak Juli untuk episode berikutnya kita bicara lebih technical lagi dan lebih praktikal mengenai bagaimana penerapan PKKU atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mengupas satu persatu metode transfer pricing. Berarti episode selanjutnya metode ya Pak ya, metode. Mungkin kita akan bicara mengenai dokumen TP dulu nanti. Dokumen TP dulu, karena tadi saya sudah singgung dokumen transfer pricing seperti apa. Kemudian setelah itu kita akan bicara mengenai bagaimana metode TP berjalan. Gitu ya. Itu akan seru, semoga nanti bisa memberikan gambaran kepada kawan pajak semuanya
mengenai bagaimana penerapan prinsip kewajaran kelaziman usaha terkait dengan transaksi afiliasi. Baik, untuk kawan pajak yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang transfer pricing, pantau terus podcast Ngopi Pagi yang tentunya klik subscribe, like, dan jangan lupa klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari podcast Ngopi Pagi. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Sama-sama. Bapak Ahmad Amin. Semoga sehat selalu ya Pak ya, Terima sudah kasih. berkenan hadir dan sharing ilmu dalam episode kali ini. Dan semoga dengan adanya edukasi dalam podcast ini, kemudahan kawan pajak dalam melaksanakan kepatuhan menuju voluntary compliance dan keadilan perlakuan perpajakan dapat terwujud. Akhir kata, saya Juliana izin pamit. Semoga kita dapat bertemu di podcast Ngopi Pagi selanjutnya. KPP Madya Batam, we make you easy to comply. Hey.